Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sama yakin bahwa kita berada di bulan baru Agustus 2020 ini. Sadar atau tidak, percaya atau tidak, tapi iman saya berkata bahwa jikalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin berada di bulan baru Agustus ini. Hari-hari hidup yang saya jalani pasti juga dialami oleh saudara-saudara. Di bulan Juli penuh dengan berbagai masalah yang ada. Kita tahu corona, COVID-19 begitu dahsyat mengancam setiap kita. Tapi kita mesti percaya saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada setiap anak-anaknya. Yang pertama adalah tinggal di rumah. Yang kedua adalah selalu pakai masker. 3, dia minta supaya kalau bisa jangan ada pertemuan antar kita banyak-banyak, sehingga jangan pegang tangan dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Apa yang dikatakan ini sering orang anggap bahwa itu adalah anjuran pemerintah bagi warganya. Betul. Tapi saya melihatnya dari sisi iman percaya kita. Pemerintah diangkat dan ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1 dan seterusnya. Karena itu apa yang pemerintah umumkan kita harus percaya, itu yang Tuhan minta dari semua anak-anaknya untuk taat. Kalau dia bilang pakai masker, pakailah masker itu. Kenapa kita tidak pakai? Kalau dia bilang jangan kita berjabatan tangan atau bertemu dengan orang banyak, buka jarak, mari kita melakukannya. Karena tatkala kita taat melakukannya, kita harus percaya Dia sendiri akan bertindak untuk kita menyelamatkan dan membebaskan kita dari ancaman corona ini. Setiap pagi saya berdoa dalam keluarga, terima kasih Tuhan atas hari baru anugerah-Mu. Tuhan kasih hari baru. Apa arti dan maknanya bagi setiap orang percaya? Apa cuma terima perdeo begitu saja? Saya katakan tidak. Tuhan kasih hari supaya kita bertanggung jawab untuk mengisinya. Tuhan kasih hari baru supaya kita bertanggung jawab memuliakan Tuhan. Tuhan kasih hari baru supaya kita bekerja menjadi berkat untuk banyak orang di dunia ini. Tapi kita tahu bahwa tatkala kondisi ini tidak memungkinkan kita optimal mengabdi di tengah dunia ini, salah satu tantangan kita adalah menjaga diri dan rumah tangga dari ancaman COVID-19. Dan ini pekerjaan yang harus kita jaga benar. Lalu kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Allah Bapa di sorga yang tahu, bukan tidak tahu. Tahu bahwa ada ancaman corona di negara ini, di dunia ini. Saudara-saudara, saya ingin berkata, jangan ada orang beranggapan lain tentang corona ini. Tanggapan terhadap corona sangat banyak. Tapi kalau itu terjadi hanya di negara kita, kalau itu hanya terjadi di daerah kita Maluku, kalau itu hanya terjadi di kota Ambon, kita bisa punya macam-macam prediksi. Tapi ini terjadi menyeluruh, universal di seluruh dunia. Katakanlah Anda tahu apa yang mereka bertanya. Seperti seorang di pasar. Bagaimana saya punya istri kena corona, sedangkan saya bersama dia 24 jam bersama-sama. Kondisi saya negatif, di istri saya positif. Mereka bertanya, di kampung ini ada orang yang diisolasi karena istrinya adalah tenaga medis yang diperbantukan di rumah sakit. Dia kena corona, isolasi. Suaminya tidak apa-apa. Dan suami bertanya, loh, kenapa kami sama-sama tapi istri yang kena corona positif, saya negatif? Dalam satu kelompok persekutuan unit, ada seorang meninggal. Semua tidak tahu bahwa dia adalah meninggal karena COVID-19. Mereka bantu dia membenahi diri, jenazahnya sampai dikuburkan. Heboh
yang meninggal adalah penderita COVID-19. Maka pemerintah turun tangan. Semua orang di sekitar situ, kelompok unit itu diperiksa. Sampai swab. Apa hasilnya? Kebetulan yang bertanggung jawab di pemerintahan ini orang yang berdiam di sana. Dia telepon kepada orang yang penanggung jawab di situ. Ibu, semua orang negatif. Orang sudah berpikir akan banyak yang positif. Ternyata yang positif hanya almarhumah. Sedangkan yang bantu dia semuanya negatif. Lalu itu bagaimana, Pak? Anda harus sadar, Allah itu dahsyat, tidak ada duanya di bawah kolong langit ini. Anda mau tahu jawabannya? Kalau Allah mau bertindak normal 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana Bapak negatif, Mama positif? Kalau dua-dua mati, siapa lihat anak-anak mereka? Orang pasar, Mama positif, Papa negatif. Kalau dua-dua mati, siapa lihat anak-anak yang ditinggalkan? Disinilah karya Allah yang sangat besar. Dan tidak pernah bisa diukur, dihitung oleh manusia. Itulah cinta kasih Allah yang tidak ada duanya. Dia bertindak, berbuat sesuai apa yang dia tahu. Dan apa yang juga tentang anak-anak yang harus dia selamatkan. Karena itu saudara-saudara, bagi kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Dia bukan pembuat corona. Allah bukan pencipta corona. Tapi Allah tahu corona akan hadir di tengah masyarakat kita. Supaya apa? Dia berkata, stay at home. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah ini par apa? 1 minggu boleh. 2 minggu sedikit boleh. 3 minggu bosan. Tak bikin apa-apa. Saya mengisi waktu saya di rumah dengan bertani kecil-kecilan. Hidroponik saya bikin. Tanam kangkung buat makan. Enak ada kerja. Kalau Anda tidak kerja, itu repot. Tapi apa maksud Allah dengan corona bagi kita orang Kristen sekarang ini? Pertama Allah minta, hei suami istri, hiduplah dalam kemesraan. Tinggallah kalian berdua di rumah. Nikmatilah sukacita sebagai suami istri. Dan bukan satu pisah di kanan, satu pisah di kiri. Corona punya makna adalah rekonsiliasi, persekutuan rumah tangga, supaya kita hidup dalam cinta kasih. Corona menyebabkan Tuhan berkata tinggal di rumah, ibadah minggu di rumah. Sekarang hari Minggu gereja tutup. Orang bisa mencela gereja tutup. Betul. Tapi Tuhan buka pintu rumah tangga yang sekian banyak. Supaya dia ada di dalamnya bersama keluarga itu. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. Sudah sekian bulan ibadah di rumah kita lakukan. Saya ingin bertanya, sudahkah temukan Yesus yang datang pada rumah tangga kita? Corona seakan-akan dia tidak mau datang di rumah gereja. Terlalu banyak kepalsuan dan ketidakbenaran di dalamnya. Sekarang dia datang untuk rumah tangga, untuk dia mau melihat rumah tangga siap atau tidak. Rumah tangga penuh dengan cinta kasih atau tidak. Suami istri orang tua. Dia mau lihat itu. Karena itu saudara, ibadah di rumah tangga kita jangan anggap biasa. Jangan Anda menonton saya berkhotbah, itu kayak sinetron, pemain sinetron. Jangan. Mari kita ibadah benar-benar, pegang liturgi. Kita nyanyi, kita lakukan semuanya. Karena dalam setiap ibadah, Allah tidak tinggal diam. Allah datang menjumpai setiap rumah tangga. Untuk apa? Memberikan keselamatan. Bila mana semua rumah tangga dan sudah lakukannya, maka Allah berkata corona selesai. Tapi kalau semua rumah tangga masih belum selesai, belum melakukannya, dia masih tetap menunggu corona ini dengan ancamannya. Apakah kita takut ataukah tidak? Saudara-saudara, ada negatif, tapi lebih banyak positif yang harus kita lihat.
kedekatan masing-masing kita dan persekutuan kita dengan Yesus Tuhan kita di sorga. Ini nilai yang sangat besar, yang tidak pernah terulang lagi dalam kehidupan ini. Hanya tahun ini, tatkala corona mengancam kita, Tuhan bersekutu dengan kita. Kita bersekutu dengan Tuhan kita. Karena itu saudara, bacaan yang begitu panjang kita dengar 32 ayat. Dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Tentang keturunan Adam. Di dalam keturunan itu ada satu tokoh yang sangat menarik. Dia bernama Henokh. Henokh ini berusia 65 tahun. Dan dia punya satu anak, Metusalah. Sejak saat itu, 300 tahun kemudian, Henokh berjalan bersama Tuhan. 365 hari tahun Henokh bergaul dengan Tuhan di dalam situasi dunia yang belum ada kepastiannya. Kita bisa banding tatkala Nuh dengan situasinya, hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan Allah dalam bahtera. Anda kan tahu nyanyian Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak 3 menantu masuk di dalam hujan lebat turunlah, 8 anak manusia yang diselamatkan. Nah, Henokh adalah orang dalam bacaan kita yang bergaul dengan Allah. Sama dengan tiap kita rumah tangga. Ancaman corona, kalau kita bergaul dengan Allah, kita berjalan bersama Allah, apa ketakutan kita? Bahwa benar Henokh diangkat naik ke surga tanpa melalui satu proses kematian. Ya, kalau kita bisa diangkat, kita puji Tuhan. Tapi pasti tangisan banyak. Lapor di polisi ada suami hilang, anak hilang, istri hilang. Tapi itu yang terjadi pada Henokh. Usia anak 365 tahun. Dia terangkat naik ke surga. Karena apa? Karena kedahsyatan imannya. Bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah, melakukan semua pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada juga kisah ini di zaman kemudian. Ayub. Dalam Ayub dikatakan, Ayub orang yang takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang diberkati Allah dengan segala macam berkat. Tatkala ada pertemuan anak-anak Allah datang untuk Allah, datang iblis. Dan Tuhan bilang buat iblis, iblis, lihat anakku Ayub, lihat bagaimana dia hebat. Dalam ayat 10 Ayub 1 dikatakan, sebab engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumah tanggamu dan kekayaannya, maka dia diberkati dengan berkat kehidupan. Iblis saja berkata, Allah bikin pagar sekeliling Ayub. Kalau Henokh, kalau Nuh, Allah menyelamatkan, masa kita tidak bisa? Setiap diri kita harus berjuang supaya Allah membuat pagar sekeliling diri kita. Allah buat pagar sekeliling rumah tangga kita. Allah buat pagar sekeliling persekutuan jemaat kita. Kalau Allah buat pagar, siapa lawan kita? Corona, ancaman tidak. 99 kita mengalami hal yang dahsyat di Maluku. Tapi karena Allah bukan buat pagar sekeliling kita, semua selesai tepat pada waktunya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, tatkala kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ancaman ini, hanya satu, berjalan bersama Allah. Tidak ada yang lain. Bergaul dengan Allah. Hidup bersama Allah Tuhan kita. Kita dapat kesempatan. Di mana? Tiap hari Minggu dia datang menjumpai kita dalam rumah tangga kita. Nah, kalau papa siap, mama siap, anak-anak siap, tak tertutup kemungkinan berkat Tuhan dialirkan tak habis-habisnya bagi setiap kita dalam rumah tangga kita. Apa kita ragu akan karya Allah? Tidak bisa. Peristiwa corona seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, bukan di Maluku saja, seantero dunia ini. Dan gambaran tiap hari kita dengar tak habis-habisnya, bertambah.
Maluku, Ambon bertambah terus. Nah, apa yang kita harus buat? Dekat dengan Allah, tidak ada syarat lain. Dan saya sering bertanya kepada para pendeta jemaat, majelis jemaat, berapa orang dalam jemaatmu yang tidak melakukan ibadah keluarga hari Minggu? Banyak lakukan, Pak. Banyak tahu dari mana? Ya kami lihat, apa tidak bertanya dari rumah ke rumah? Apa tidak hari Minggu Anda lihat mereka beribadah atau tidak? Kalau satu rumah tangga dalam jemaat tercecer, Anda pendeta dan majelis jemaat bertanggung jawab. Karena Anda tidak door to door service untuk mereka. Betul bahwa dilarang. Kalau kita dengan APD yang baik, Tuhan juga akan menolong kita untuk membantu kita. Kalau kita semua, kalau kita jadi majelis jemaat, jadi pendeta, semua rumah tangga kita diberkati Allah. Siapa tidak mau? Apalagi majelis baru. Anda baru pegang jabatan, tantangan ini langsung datang. Mari kita berjawab untuk Tuhan. Tuhan, betapa berat tugas di awal pekerjaan ini. Nah, kita bilang bahwa di beta pun unit, di beta pun sektor, ada sekian keluarga yang masih belum bisa. Maka kita minta pendeta, kita dekati keluarga. Kita bikin ibadah dalam keluarga dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. 3 kali bikin ibadah, 4 kali mereka sudah bisa jalan sendiri. Dan itu sukacita kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara, tatkala kita semua sebagai orang ciptaan Allah dari Adam, kita bisa hidup di dunia ini, mari kita belajar dengan salah satu keturunan Adam, itulah Henokh. Dia bergaul dengan Allah, dia berjalan bersama Allah, dan dia diangkat ke surga untuk tinggal bersama Allah. Bukankah itu sukacita kita semua? Nah, ini firman bagi kita di bulan Agustus ini supaya kita tetap yakin itu. Kenapa? Israel waktu mereka keluar dari Mesir, semuanya selamat. Apa kata Musa? Dalam Keluaran 19 ayat 4. Sebab dia mendukung kami seperti di atas sayap burung Raja Wali. Dan kami selamat. Bayangkan, dorang lewat Laut Kulsum. Musa berkata, karena dia dukung kita di atas sayap burung Raja Wali, maka kita selamat. Tatkala Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah dunia ini, dia berkata, lihat, aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah serigala. Anda dan saya masuk ke tengah serigala. Mana ada domba yang bisa hidup di tengah serigala? Sudah selesai, lenyap, dihabiskan. Tapi kita masih ada dan eksis sampai sekarang tadi. Kenapa? Serigala-serigala ompong yang ada di sekitar kita. Anda ingat Daniel dengan gua singa? Harimau ompong semua. Kalau Tuhan lagi berkarya dengan kita, di mana ketakutan kita? Karena itu saudara-saudara, di zaman masa kini tidak ada usaha lain. Dekatlah, bergaulah dengan Tuhan. Maka dia menghalau semua yang terjadi. Orang bertanya lagi kepada beta, Pak, kenapa pendeta ini mati waktu mereka rapat? Kenapa mati dan sebagainya? Kalau bertanya begitu, mati bukan soal beta. Mati adalah soal Tuhan. Masing-masing orang bertanggung jawab kepada Allah. Berbahagialah orang yang mati karena dia percaya. Nah, kalau orang mati karena sing percaya, berbahagia kan tidak. Karena itu jangan kita ikut yang lain. Kita dengan iman kita percaya. Karena itu bagi kita semua di jemaat ini pada khususnya, Bapak saudara, sebagai abdi negara, polisi negara ini, tanggung jawab Anda membantu pemerintah hadir di jalan-jalan. Ada orang bikin mob di WA. Polisi Ambon tiru polisi India yang pegang bulu panjang dan pukul anak-anak di jalan. Ya pukul dari mana? Kalau saya pukul dari kepala melawang itu. Saya bilang pakai masker atau mau pakai pukul dari kepala melawang supaya pulang nangis-nangis tidak ada masalah. Kenapa? Sudah bilang ini tapi toh masih melawan. Apa itu khas orang Ambon? Saya tidak mengerti. Nah, yang dilakukan aparat negara ini, itu tandanya mereka memperlakukan kebersamaan dengan Tuhan. Kalau mereka sebagai aparat dan tinggal di rumah, aparat apakah itu?
Karena itu bantuan paling besar di negara tercinta ini, TNI Polri membantu pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Bagi Anda sebagai aparat negara, ingat, lakukan semua dalam tanggung jawab. Itu adalah tanda bahwa Anda bersama Allah. Anda tidak melakukan dengan baik, Anda tidak bersama Allah. Anda melakukan dengan baik, Anda melakukan perintahnya. Bersama Allah, siapkan manusia yang bebas dari COVID-19. Semoga bulan Agustus kita jalani dalam sukacita, karena ingat, we are not alone. Kita tidak pernah sendiri. Allah menyertai dan memberkati kita. Amin.